Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina was sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ma'asyiral muslimin, jamaah bapak-bapak dan ibu-ibu, ikhwan wal akhwat rahimani Allah wa iyyakum jami'an. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala di kesempatan sore hari ini kita masih diberikan kesehatan, taufik dan hidayahnya. Semoga amal ibadah kita Allah Subhanahu wa taala menerimanya, dan semoga ilmu yang kita dapatkan bisa kita amalkan sebagai bekal untuk menghadap kepada Allahu Rabbul Alamin. Kemudian salawat dan salam kita sampaikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, para sahabatnya dan umatnya sampai hari kiamat nanti. Ma'asyiral muslimin rahimani Allah wa iyyakum jami'an, kita melanjutkan kembali dalam kajian rutin di Balu Bait TV dengan bahasan dari tata cara solat, di mana sore hari ini kita akan melanjutkan bahasan tata cara solat, di mana di pertemuan yang lalu telah kita sampaikan tentang bacaan tasyahud awal. Bacaan tasyahud awal. Sudah hafal semuanya ibu-ibu? Kok masih separuh nih yang jawab? Insya Allah sudah hafal. Kita ulangi dulu tentang bacaan tasyahud awal ini, yaitu bacaan yang disebutkan oleh sahabat Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu dari Rasul sallallahu alaihi wasallam, yaitu at-tahiyatul mubarakatus shalawatut thayyibatu lillah. Kemudian assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Setelah itu assalamu alayna wa ala ibadillahi salihin. Setelah itu membaca membaca syahadatain, dua kalimat syahadat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Ini bacaan tasyahud awal. Kemudian juga sudah kita sampaikan memaknai dari arti atau memaknai dari bacaan tasyahud awal ini. Jamaah rahimani Allah wa iyyakum jami'an. Maka setelah tasyahud awal, setelah membaca tasyahud awal sampai membaca dua kalimat syahadat, apakah di sana langsung berdiri untuk melanjutkan rakaat yang ketiga, atau juga di sana ada yang berpendapat membaca solawat Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, itu minimal Nah, ini yang kita akan bahas insyaallah ta'ala dalam kesempatan sore hari ini. Tentang bacaan solawat, tentang bacaan solawat kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam
setelah membaca dua kalimat syahadat di dalam tasyahud awal, maka di sana para ulama telah berbeda pendapat dalam hal ini, yaitu hukum membaca solawat kepada Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam setelah membaca dua kalimat syahadat setelah tasyahud, bacaan tasyahud. Di sana ada telah berbeda pendapat tentang bacaan ini. Tentang bacaan ini ada khilaf, ada perbedaan. Tetapi tentunya untuk kita orang-orang yang mungkin sebagian kita adalah orang-orang awam, orang-orang yang baru belajar agama, sama kita semuanya terus ingin memperbaiki dan juga ingin sholat kita utama, maka andanya pendapat atau perbedaan pendapat tentang hukum ini, maka kita harusnya berlapang dada. Mana yang kita ikutin, sehingga yang penting ada dalil dan bukti yang bisa kita ikutin. Jamaah rahimani Allah wa iyyakum jami'an, tentunya mereka para ulama ketika menerangkan hukum membaca solawat setelah membaca tasyahud di tasyahud awal. Sekali lagi, ini di tasyahud awal, bukan di tasyahud akhir, bukan di tasyahud akhir. Duduk di antara dua sujud di dalam dua rakaat. Pendapat yang pertama, bahwa dianjurkan untuk membaca solawat. Dianjurkan untuk membaca apa? Solawat. Minimal Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kemudian juga ada yang lebih panjang dari itu, maknanya ada tambahan Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sholaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Itu di antara yang disebut dengan sholawat setelah membaca tasyahud. Pertama adalah yaitu pendapat yang pertama tentang hukum membaca sholawat setelah membaca tasyahud adalah dianjurkan. Pendapat ini disebutkan karena Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam Al-Qur'an dalam surat Al-Ahzab ayat yang ke-56. Surat apa? Al-Ahzab ayat 56. Di sana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima." Wahai orang-orang yang beriman, bersolawatlah kalian kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, wa sallimu taslima, dan ucapkanlah salam dan ucapkanlah salam dengan sebaik-baik salam. Nah, dalam ayat ini, dalam surat Al-Ahzab ayat yang ke-56, pendapat yang pertama adalah membaca solawat setelah membaca tasyahud, yaitu setelah membaca dua kalimat syahadat, kita diperintahkan atau dianjurkan untuk bersolawat. Kenapa? Di sini Allah berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu." Wahai orang-orang yang beriman, bersolawatlah kalian. Bersolawatlah kalian dan mengucapkanlah salam kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Mana salamnya di sini? Dalam ucapan assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Ini salam kepada Nabi. Sudah kita sebutkan maknanya di pertemuan yang lalu. Setelah salam kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, di sini Allah menyebutkan dengan sebelumnya persolawat, antara solawat dan salam. Ada solawat dan salam. Bagaimana? Allahumma sholli ala Muhammad
wa ala ali Muhammad. Inilah yang menjadikan pendapat yang pertama bahwa dianjurkan untuk membaca sholawat kepada Nabi setelah apa? Setelah membaca doa atau bacaan tasyahud. Dengan dalil ya surat Al-Ahzab ayat yang ke-56. Kemudian jamaah rahimani Allah wa iyyakum jami'an. Adapun pendapat yang kedua. Pendapat yang kedua adalah tidak perlu membaca sholawat. Jadi setelah membaca 2 kalimat syahadat di dalam tasyahud, ya, kemudian berdiri bangkit, ya, berdiri bangkit untuk ya menyempurnakan atau menyelesaikan atau bangkit ke rakaat yang ketiga. Jadi setelah baca 2 kalimat syahadat langsung berdiri. Kalau yang pendapat yang pertama ya dianjurkan membaca sholawat. Ya, sebagaimana tadi kita sebutkan ada perbedaan ya dari para ulama di dalam ya membaca ya sholawat ini. Apa dalil pendapat yang kedua? Pendapat yang kedua tentang bacaan tasyahud, bacaan sholawat di tasyahud yang pertama. Ini bukan tasyahud yang kedua. Karena nanti tasyahud yang kedua, bacaan sholawat ini disebutkan wajib. Ya, wajib untuk dibaca. Yang menjadi perbedaan pendapat di kalangan para ulama adalah di dalam tasyahud awal. Apakah itu diperintahkan atau dibaca atau tidak? Nah, dibaca atau tidak. Pendapat yang pertama dibaca. Kemudian bangkit menuju rakaat yang ketiga. Pendapat yang kedua ini tidak. Cukup setelah membaca doa tasyahud, kemudian bangkit menuju rakaat yang ketiga. Tetapi tentunya karena mereka para ulama, ya, orang-orang yang alim, orang-orang yang mengetahui hujjah dan dalil, adapun kita hanya menyampaikan sebatas apa yang kita ketahui dari ilmu yang kita ketahui. Ya, mereka berpendapat bahwa ya tidak perlu membaca sholawat. Ya, setelah tasyahud awal ini segera bangkit ke rakaat yang ketiga karena hadis-hadis yang Rasul mengajarkan tentang doa tasyahud di sana tidak ada sholawatnya. Tidak ada sholawatnya, ya. Kecuali nanti ketika rakaat terakhir atau di tasyahud yang terakhir. Itu beda lagi. Ini di rakaat yang kedua atau di tasyahud yang pertama. Tentang itu, mereka berpendapat hadis-hadis yang datang tentang bacaan tasyahud ya sebagaimana kemarin disebutkan oleh salah seorang ya sahabat Nabi mengatakan kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yu'allimu tasyahhuda kama yu'allimuna ayatan minal Qur'an kama yu'allimuna as-surata minal Qur'an. Kata sahabat mereka mengatakan Rasul sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kami tata cara tasyahud. Baik itu ya caranya, cara duduknya, kemudian juga bacaan-bacaannya dan juga di dalam kita memaknainya, ya. Kita di dalam bacaan, kemudian juga di dalam ya gerakan. Ya, sifatnya seperti apa? Kemudian di situ disebutkan tentang doa tasyahud yang kita baca dari sahabat Abdullah bin Abbas, at-tahiyatul mubarakatus shalawatu thayyibatu lillah. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahi salihin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Kemudian di situ tidak disebutkan adanya solawat. Di situ tidak disebutkan adanya solawat, sehingga ya tidak perlu membaca solawat, sehingga segera langsung menuju rakaat yang ketiga. Ini pendapat yang kedua, ya, dan ini pendapat yang dikuatkan oleh jumhur ulama,
ya di dalam ya memberikan pengajaran di dalam ya salat